Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan ramsebot.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan bahas instant mode. Kalau kemarin kita udah bahas tentang auto reframe, nah sekarang instant mode yang ada di sini nih. Buat kalian yang belum pernah pakai ini, di sini kita akan perlihatkan pada kalian seperti apa itu instant mode di Filmora. Langsung aja, bro. Di sini kalian buka dulu Filmora seperti ini, teman-teman. Ya, langsung aja di sini ada instant mode yang ada di sini, teman-teman. Apa itu instant mode? Jadi di sini tuh ada template-template yang sudah disediakan. Nah, di sini kalian nanti tinggal sediakan aja untuk materi yang akan digunakan di instant modenya ini, atau gambar-gambar foto atau video yang mau dimasukkan ke sini, dieditkan gitu ya, teman-teman, sesuai dengan template yang ada kayak gitu ya. Jadi kalau buat yang males ngedit tapi nanti hasilnya bakal random, kita langsung aja install instant mode, klik. Nah, seperti ini, teman. Jadi di sini tuh ada banyak sekali template yang ada di sini, teman-teman ya, di instant mode. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini bisa kita pilih berdasarkan aspek ratio. Nah, jadi di sini sementara untuk yang Filmora 12 itu ada 3 aspek ratio yang tersedia ya, teman-teman ya, untuk templatenya. Ini ada 16:9 yang standar, terus 1:1 itu yang biasa kalian post di Instagram kayak gitu kan. Terus yang 9:16 yang vertikal itu yang kalian post di YouTube Short ataupun di Facebook Story ataupun di Instagram Story atau di TikTok ya, teman-teman ya, sama aja. Nah, di sini kalau misalnya kalian pilih yang 1:1, maka di sini akan ada 9 template. Nah, kayak gini, teman-teman. Kalau yang 9:6 ini ada beberapa template kayak gini. Nah, di sini kalian bisa pilih yang ini ada 96 yang banyak ya, teman-teman ya, yang 16:9 karena kebanyakan ini yang memang standar ya. Ada 96 template nih yang bisa kalian gunakan. Tapi nanti kalian dulu teman-teman. Makanya di sini kalian usahakan kalian simpen untuk Filmoranya ini ke folder atau ke drive yang dia itu memiliki penyimpanan yang banyak ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ketika kalian udah download template-templatenya ini, kalian tidak bingung lagi, tidak lama harus download lagi ya, seperti itu, teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya kalian udah download untuk template dan mungkin transisi dan media lainnya, itu nanti akan memakan space memori kalian. Nah, kalau kalian itu disk C-nya itu menipis, maka itu akan ya bahaya, karena itu akan menyebabkan nge-lag dan kadang itu nanti bisa blue screen, teman-teman ya, kalau di C-nya itu sampai habis. Ya, makanya dari itu di sini kalau aku biasanya akan ubah ke drive lainnya, teman-teman. Jadi untuk menaruh file kayak file case atau file nyimpan template-nya kayak gini, teman-teman, seperti ini, sehingga nanti dia tidak membebani disk C. Nah, kecuali kalau disk C kalian itu kalian menggunakan SSD yang ukurannya lebih besar gitu ya, yang 1 terabyte atau yang 2 terabyte kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau aku sendiri itu untuk SSD aku lebih prefer untuk yang kalau nggak 250 ke 500 ya, 500 giga. Kalau yang 1 tera itu aku agak ragu-ragu sih, cuman kayaknya masih oke untuk 1 tera seperti itu. Tapi kalau untuk aku sendiri aku lebih prefer ke 500 gigabyte itu ya, teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang lain-lain aku masih pakai hard disk untuk penyimpanan ini, teman-teman. Jadi untuk disk C itu hanya untuk ngeload program saja, bro, jadi biar lebih awet. Oke. Nah, di sini dibagi jadi 3 ya, ada berdasarkan tema. Di situ kayak gini kalian bisa lihat, ini ada beberapa tema. Ini ada birthday, ada holiday, ada family, ada education, travel, business. Nah ya, jadi seperti ini. Jadi udah diklasifikasikan atau berdasarkan style. Ini bisa kalian gunakan untuk vlog, cinematic, atau slideshow, atau intro. Ini sudah disediakan kayak gini. Tinggal kalian pilih yang mana yang enjoy kan. Jadi tiap orang itu kan berbeda-beda untuk pengkategoriannya gitu ya. Bahkan untuk mengkategorikan folder aja, untuk menyusun sebuah folder itu juga berbeda-beda ya. Enaknya beda-beda, tidak bisa jadikan acuan.
Misalnya caraku sama cara kalian itu mungkin saja berbeda, jadi kalian tidak bisa, mungkin kalian tidak enak menggunakan caraku, ya is fine, karena memang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Tiap orang itu punya gayanya yang berbeda-beda, tidak bisa sama. Nah di sini kalian bisa pilih berdasarkan tema. Di sini kalau misalnya pas kalian itu dapat ini ya, dapat garapan, misalnya bisnis, tentang bisnis ya di sini udah ada bisnis nih. Misalnya edukasi, tentang edukasi udah ada nih kayak gini, tinggal kalian masukkan aja nanti. Nah atau beda style nih, misalnya stylenya intro kayak gini, atau slideshow foto ya teman-teman ya, slideshow foto atau video kayak gini juga udah ada, atau sinematik nih, ini udah ada nih sinematik. Terus ada yang modelnya vlog daily vlog kayak gini. Jadi nanti dia akan menyesuaikan seberapa banyak file kalian yang akan kalian masukkan ke situ teman-teman. Cute, ada mood ya, berdasarkan mood ini ada upbeat, jadi berdasarkan beat musik biasanya ya, atau romantik. Nah di sini ya yang romantik seperti ini, jadi ini ya musik-musik romance ya, atau happy. Nah di sini kita akan praktekkan salah satu ya teman-teman, kita akan praktekkan yang slideshow saja. Nah di sini kita bisa pilih beberapa, misalnya katakanlah di sini ya kita pilih yang ini. Oke. Oh jangan, aku tidak punya source yang buat ini, kita akan pilih yang berdasarkan tema aja deh. Oke, di sini kita akan pilih misalnya ini ya teman-teman ya, kita pilih ini. Nah kita akan pilih ini, kita ini lagi load ya, load untuk previewnya, jadi kalian pastikan koneksi internet, kalau enggak ya dia nggak bisa load. Nah ini baru normal nih. Oke, use this wedding. Oke, nice. Kita akan contohkan aja di sini ya teman-teman. Nah ini masukkan import your media, kalian bisa siapkan medianya teman-teman. Ini aku contohkan ya. Di sini aku punya beberapa sampel. Oke, kita bisa masukkan di sini bro. Oke, alright, tinggal drag and drop ya bisa. Tadi kalian tidak perlu pakai ini, kalau mau pakai ini ya bisa just selected. Terus ini ada beberapa ya, seharusnya lebih bagus itu banyak ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya punya 6 aja, kita akan pakai 6 ini aja, kita auto grid. Oke sudah. Nah seperti ini ya, kayaknya nggak nyambung tapi nggak masalah, kita buat memperlihatkan pada kalian kemudahan dari ini bro, untuk instant modenya ini. Oke, karena cuman sedikit ya teman-teman ya. Wah ternyata lumayan ya, dia mandek di 89 nih. Oke, 191, 96, 97, oke, 98, 99, alright, 100. Yeps. Nah, sebentar. Music setting ya teman-teman, bentar. Ini biar ini soalnya copyright nanti. Kita akan coba matikan aja dulu untuk ininya ya, musik settingnya. Volumenya di sini kita bisa edit ya di sini ya. Kita volumenya kita nonaktifkan ya untuk musiknya. Tuh kayak gini ya, kalian bisa lihat slideshow-nya. Alright. Nah, oke. Wah, ngeri. Oke, langsung. Jadi sebenarnya ini terlalu sedikit untuk gambarnya, jadi kayak kurang bisa maksimal yang ada di sini ya teman-teman. Langsung motong aja di sini, langsung itu kan. Nah di sini kita bisa pilih yang ada di sini nih, ada layer title. Nah di sini ya bagian sini ada ini, kalian bisa edit ya di sini teman-teman. Di sini bisa kalian edit misalnya saya di sini ya teman-teman ya. Nah kayak gini misalnya ya, atau di bagian sini nih. Jadi tiap gambar ini ada beberapa ini ya, ketika kalian klik pada bagian ini tuh ada layernya yang ada di sini, kalian tinggal edit aja yang ada di sini. Misalnya di bagian sini itu ada beberapa layer yang digunakan, termasuk ini ya teman-teman ya. Jadi ini kayak tumpukan layer yang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk ini pada bagian ini teman-teman. Nah ini CTRL-Z, lens flare juga sama, di sini ada kayak gini. Oke. Terus di bagian sini tuh ada efek control, kalian bisa pilih ini, ada all effect, jadi semuanya random teman-teman. Terus di sini ada music yang tadi ya, untuk menurunkan dan menaikkan volume kalian juga bisa pilih. Nggak bisa pilih musik ya, di sini sudah paten. Di sini ada global ya, di sini kalian bisa atur untuk ininya, durasi setting ya teman-teman. Di sini kalian bisa pilih untuk ininya, teksnya juga teman-teman, untuk global setting. Di sini misalnya kalian ganti jadi yang lain, nanti juga akan berubah semua teman-teman, termasuk yang ada di sini teks-teksnya itu ya teman-teman ya, seperti itu bro. Tuh termasuk yang ada di sini nanti akan berubah semua. Nah ini kan global setting, kita ganti jadi ini, tuh kan berubah kan seperti itu, dan kita CTRL-Z. Oke, kembali, selesai. Nah di sini kalau misal sebenarnya di sini untuk
Untuk musik ini kalian bisa ganti ya teman-teman ya, ternyata di sini kalian bisa pilih, misalnya katakanlah ini kita bisa ganti ini. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa ganti teman-teman yang ada di sini nih, misalnya oke. Nah ini ya, klik nih dia langsung ganti teman-teman ya, ketika kalian klik pada bagian ini misalnya ini. Nah misalnya seperti itu, dia akan langsung ganti nih, like yes. Jadi seperti itu ya, tinggal kalian mainkan aja, klik pada mouse-nya pada bagian ini teman-teman ya, kalian pilih ini nanti. Nah ini ya teman-teman ya, tinggal kalian klik ini nanti dia akan langsung ke sini. Oke, alright. Nah seperti itu. Terus untuk teksnya yang ada di sini nih, teksnya kalian juga bisa tambah-tambahin ya. Ini ada beberapa teks yang bisa kalian masukkan ke sini bro, kalian bisa tambahkan ke sini misalnya di ini. Nah ini ya, kalian bisa atur misalnya di sini, taruh ke sini lorem ipsum. Oke sudah jadi. Nah jadi kita bisa ngedit teks, bisa ngedit untuk audionya. Nah kalau ini masih kurang di sini, kalian bisa langsung pakai ini teman-teman, timeline, terus kita yes, maka dia akan langsung kayak gini teman-teman. Jadi kayak ngedit biasa ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung improve di sini nih. Oke. Nah, kita bisa langsung improve di sininya. Oke, jadi kayak ngedit biasa gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku akan tunjukkan beberapa kelemahannya di sini buat kalian, terutama yang memang hanya beli Filmora saja tanpa beli untuk langganan stok ya teman-teman ya. Karena di sini aku udah katakan kepada kalian bahwa di Filmora ini dia ada sistem untuk ini teman-teman, untuk bagian stoknya. Jadi ada yang premium juga di sini, dan kalian harus subscribe nih yang ada tanda ini ya, tanda belian warna apa, warna pink kayak gini. Terus ada yang warna biru juga teman-teman, karena di sini ada beberapa gitu ya. Di sini kalian bisa lihat ini ada New Blue Effect. Jadi efek-efek dari perusahaan ini namanya New Blue. Ini yang sering juga dipakai di software editing profesional lainnya seperti Sony Vegas ataupun Adobe Premiere. Ini ada Boris Effect juga teman-teman di sini, dan ada yang dari Filmora sendiri yang warnanya pink tadi ya teman-teman. Nah termasuk yang ada di sini nih, dia ternyata pakai ini teman-teman ya, pakai stok yang ada di premiumnya Filmora ya, yang Cinema Flare, sehingga ketika kalian nanti render maka dia akan bermasalah di sini teman-teman. Nah di sini validating resource ya teman-teman, nanti akan keluar yang kayak gini tuh. Di sini agak ada kayak gini teman-teman. Jadi hati-hati ya, di sebelah sini hati-hati. Kalau misalnya kalian purchase, maka di sini nanti kalian akan berlangganan nih teman-teman ya, berlangganan untuk yang ini gitu teman-teman. Jadi di sini kalian bisa remove, jadi nanti otomatis dia akan remove, tapi nanti ini kalau misalnya efeknya ini berkaitan, itu dia akan hilang. Jadi kalian bisa langsung remove atau kalian ganti alternatif lainnya teman-teman yang ada di sini. Oke, alright. Oke, seperti itu. Dan sebenarnya ini udah cukup gampang, udah cukup membantu teman-teman di sini. Karena kita tinggal copy paste, kalau misalnya kita mau panjangin lagi gitu ya, di sini tinggal ini udah tersusun ya, untuk tersusun dan bertemplate seperti itu. Cuman permasalahannya dari sini nih. Nah dan ini ya teman-teman ya, jadi ini kan aku posisinya di Filmora 12 ya, 12. Nah di sini tuh bagian ekspornya itu seperti ini teman-teman. Nah ini ya untuk bagian ini teman-teman. Jadi nanti akan kita bahas pas kita udah update di upgrade ke Filmora 13. Kalau yang 12 itu perbedaannya di sini nih, di change thumbnail. Nah kalau ini tuh belum bisa ya untuk kita buat thumbnail langsung, cuman yang Filmora 13 itu udah bisa teman-teman. Nah ini ya, jadi ini teman-teman seperti ini, jadi kita bisa pakai current thumbnail aja kayak gini ya, seperti ini. Nanti dia akan set as thumbnail. Nah cuman di sini sudah ada ini teman-teman, add thumbnail to the beginning. Nah seperti ini biasanya kalau di YouTube kan kayak gitu, kadang yang ditampilkan di paling itu yang di preview video ketika orang itu ngeklik di bagian videonya itu ya teman-teman. Nah ini bisa diatur kayak gini ya, cuman kita bisa pakai bisa buat di sini pakai teks-teks yang ada di sini sih sebenarnya teman-teman. Cuman untuk yang Filmora 13 itu lebih praktis, karena di situ nanti ada untuk edit ini, edit thumbnailnya, dan udah ada template-nya juga beberapa sih teman-teman ya. Aku nggak tahu kalau misalnya nantinya bakalan sistemnya sama kayak gitu, ada yang model premium juga. Tapi mungkin kalau pikirku sih ke arah sana gitu ya. Terus sih, tapi kita bisa ngedit-ngedit untuk teksnya. Terus untuk grafiknya, misalnya kita mau buat grafik sendiri ya, misalnya kita pakai Krita, software Krita atau apa gitu kan.
Krita atau pakai Inkscape kayak gitu buat elemen sendiri gitu ya teman-teman. Di situ nanti kita bisa custom teman-teman, dan kita bisa buat template kita sendiri ya. Enaknya sih itu teman-teman. Jadi buat kalian yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, desain dan lain sebagainya, ini akan cukup enak. Nah, aku nggak mau panjang lebar dulu teman-teman ya, kira-kira gambarnya seperti itu karena aku udah trial sebelumnya untuk yang Filmora 13, tapi di sini aku pengen agar ini untuk yang Filmora 12 ini aku kupas dulu teman-teman sebelum, soalnya nanti replace ya, nanti itu replace teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pas udah upgrade ya, kalau upgrade beda ya sama beli baru teman-teman. Kalau beli baru kita bisa pakai akun lagi gitu ya, jadi usahakan jangan pakai akun yang sama. Kalian bisa pakai daftar lagi akun baru gitu ya, pakai email baru gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa gunakan di beberapa komputer dalam bersamaan gitu ya teman-teman. Seperti itu ya, jadi gitu kalian bisa pakai dua akun kalau beli ya. Cuman ya harganya sama kayak itu, kayak ketika kita beli yang di Filmora 12 ya segitu. Nah kalau di upgrade kan berbeda, harganya itu bisa lebih jauh banget gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cuma nambahin beberapa, cuman ya nggak cuman sih sebenarnya, kan banyak juga. Cuman kalau misalnya hitungannya di dolar, kalau kalian bisa nyetok dan kalian ada saldo di PayPal, tentu itu oh ya termasuk bisa lah dijangkau. Cuman kalau di translatekan ke rupiah itu akan tinggi banget karena memang sekarang lagi intinya lagi naik-naiknya ya teman-teman. $1 itu udah jadi berapa rupiah. Oke. Kita close ya, kita close dulu. Nah intinya kayak gini, di bagian explore yang berbeda itu paling di bagian ini teman-teman, dan untuk yang lain-lain tetap sama. Kita bisa setting di bagian sini. Di bagian ini kita bisa kasih nama, misalnya di sini kita kasih nama slideshow saya seperti ini. Terus di sini kita save to kemana gitu kan teman-teman, seperti biasa ya, save to kemana gitu kan. Nah secara default itu di sini aku udah taruh ke hard disk ya teman-teman ya, jadi aku nggak terlalu bingung. Jadi save to dan berbagai macam efek dan lain sebagainya ya teman-teman, karena aku masih percaya hard disk untuk itu teman-teman. Jadi untuk masalah ketahanan itu masih percaya hard disk ya ketimbang SSD. SSD itu lebih kecepatan. Kalau untuk ketahanannya aku masih agak ragu sih untuk ketahanannya kalau dibandingkan dengan hard disk. Kalau digunakan untuk bekerja yang berat, tentu di sini aku masih lebih memilih hard disk, walaupun enggak terlalu cepat. Cuman di sini udah kebantu ke SSD-nya yang di sistem. Oke, alright. Di sini kita bisa pilih higher. Higher biasanya dia akan ngambil bitrate yang lebih tinggi teman-teman dan menghasilkan kualitas yang lebih bagus, cuman size-nya itu akan lebih besar gitu. Nah di sini bagian preset itu kalian bisa pilih yang ada di sini, atau kalian bisa setting sendiri di sini. Nah seperti ini ya teman-teman ya, frame rate-nya kalian bisa setting sendiri, encodernya di sini pilih yang mana. Kalau standarnya H264 ya, ini MP4 nih teman-teman, atau bitrate-nya kalian bisa CBR atau VBR. Nah variabel itu ini nanti akan enak banget ketika kalian menghadapi frame-nya itu, misalnya di sini ya, frame-nya itu dia tidak beraturan, artinya tidak konstan gitu ya teman-teman. Jadi ada yang misalnya di sini tuh ada cuman warna hijau doang gitu ya. Kalau kalian pakai CBR nanti akan tetap dihitung sama, cuman kalau VBR itu berbeda nantinya teman-teman. Untuk yang hijau tok nanti itu akan lebih rendah bitrate-nya, jadi akan menghemat gitu ya teman-teman, VBR. Nah kalau CBR itu udah dihitung konstan, semuanya dipukul rata gitu ya untuk bitrate-nya gitu teman-teman. Seperti itu, kalian tinggal pilih yang mana, VBR atau CBR. Nah kalau aku biasanya itu kan pilihnya yang CBR konstan teman-teman, jadi semuanya sama, tidak naik turun. Cuman memang tadi ya size-nya lebih besar kayak gitu bro. Terus di sini comparison-nya di sini kalian bisa pilih high. Kalau high berarti nanti dia akan lebih berkualitas. Terus untuk audio nih teman-teman, untuk bagian audio, nah ini audio ada AAC doang gitu ya di sini. Terus ada channelnya ada 5.1 surround dan mono juga ada di sini. Kalau aku biasanya stereo, di sini sample rate kita bisa ubah jadi 48. Nah tergantung source-nya ya teman-teman. Kalau misalnya source audio kalian itu udah 441, kalian ubah jadi segini ya nggak ngaruh, tetap sama kualitasnya. Kecuali kalau misalnya kualitas dari audio kalian itu udah bagus lebih dari ini, dan kualitas studio kayak gitu kalian bisa pakai 4800. Tapi kalau misalnya itu udah rekaman biasa yang lebih rendah, misalnya 441 kayak gini, kalian ubah jadi seperti ini ya
percuma. Termasuk bitrate-nya juga teman-teman. Kalau misalnya source video audionya itu dia source-nya 128, kalian ubah jadi 320, useless teman-teman. Jadi itu malah cuma nambah size aja gitu ya, sama aja. Jadi sesuaikan aja. Kalau misalnya kalian pakai audio yang rekaman studio biasanya kan lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai yang lebih tinggi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya untuk source-nya teman-teman. Oke, alright, langsung di apply kalau sudah selesai. Oke, nah di sini pada bagian ini nih teman-teman, kalian bisa pakai ini, aktifkan auto highlight. Tentu nanti ketika ini selesai render nanti dia akan render lagi untuk auto highlight. Kalau kalian tidak pengen itu, tinggal nonaktifkan. Auto highlight itu dia kadang, dari pengalamanku ya, kadang itu ngaco teman-teman. Jadi tidak sesuai. Tidak sesuai harapan itu ya. Jadi motongnya itu pas yang enggak sesuai lah kayak gitu. Jadi kadang aku tak matikan aja di sini. Terus untuk enable, aku nggak tahu untuk yang Filmora 13 nanti dia akan lebih baik atau enggak, aku kurang tahu juga. Tapi auto highlight ini aku malah lebih cocoknya cenderung itu tadi ya, sama kayak auto reframe teman-teman. Jadi lebih ke aksi gitu ya. Ke aksi kan bisa random pun juga bagus teman-teman. Cuman kalau misalnya pas tutorial kadang dia ngambilnya pas yang nggak pas itu. Nah, ini kalian bisa aktifkan enable GPU. Jadi walaupun di sini punya aku itu kan tidak ada GPU eksternal ya teman-teman. Jadi aku ini ngikut yang ada di prosesor ya, yang bawaan Intel gitu ya. Prosesor kan biasanya ada yang ada GPU-nya, ada yang cuman prosesor doang ya teman-teman. Jadi aku pakainya yang ada GPU-nya. Alright, yang ada GPU-nya bro, sudah ada di situ. Jadi aku tidak perlu memikirkan beli lagi untuk eksternal GPU. Walaupun kalau misalnya aku mau beli lagi itu akan lebih bagus, tapi kan juga ngeluarin budget juga sih teman-teman. Nah, ini sama aja walaupun itu Intel ya, ada di situ kalian bisa aktifkan GPU accelerated ini teman-teman. Jadi ini agar dia itu tidak ke CPU doang untuk pemrosesannya, jadi nanti dibantu oleh GPU juga ya, graphical, jadi lebih cepat ya, kayak yang ada di Adobe Premiere. Kalau misalnya kalian itu setting, kalau kalian pakai Nvidia itu kan pakai kuda kayak gitu kan, pakai kuda biar cepet. Terus kalian bisa ekspor kalau sudah ya teman-teman, ekspor seperti ini. Sudah beres, selesai. Dan itu prosesnya ketika kalian pakai instant mode. Dan kalau misalnya kalian ngedit biasa juga kayak gitu. Kalian ngedit, setelah ngedit kalian kasih title, kalian kasih audio, kasih transisi, kasih efek, terus kasih stiker lain sebagainya, komposisi. Setelah itu kalian ekspor kan, seperti itu bro. Nah, tinggal open folder kalau sudah selesai. Dan ini dia hasilnya bro. Oke, hasilnya, karena tadi kita tidak set untuk audionya ya, volumenya kita nol kan, jadi di sini tidak ada audionya, tapi udah bagus teman-teman ya. Tuh, kalian tidak perlu pusing-pusing motion. Udah jadi motionnya. Alright, seperti itu. Dan ini adalah tadi ya. Nah, ini aku buatnya juga pakai Filmora teman-teman, karena tuh kan. Jadi di sini kalau kayak gini kan agak kurang ini ya teman-teman. Jadi datar kayak gini terus gitu ya teman-teman, seperti ini, karena ini memang dia bukan aksi. Tapi kalau misalnya pas video aksi gitu ya teman-teman, aksi misalnya lari-lari atau apa dan mengitari apa, itu kan bagus banget itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini nggak kelihatan kayak dipotong-potong, itu nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Jadi seakan-akan itu cuma sama paling pas pembicaraannya aja gitu ya teman-teman, dan itu kadang juga tidak pas seperti itu. Nah, makanya tidak cocok kalau untuk seperti ini yang dia itu datar kayak gini terus. Cuman kalau untuk yang aksi, video aksi kayak gitu cocok banget teman-teman, dan hasilnya tetap bagus, pasti bagus ya, nggak pasti sih, insya Allah bagus. Oke, seperti itu bro. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sebentar, ini tak preview kan properties. Oke, total nih kalian jadinya seperti ini. Data bitrate-nya jadi 9113, frame rate-nya menyesuaikan tadi ya, bitrate-nya jadi seperti ini teman-teman. Oke, alright, seperti itu bro. Oke, kira-kira seperti itu aja dulu untuk pembahasannya. Dan sebagai bonus di sini jangan lupa ya, kalau misalnya kalian pas ini untuk Filmora sendiri, dia di sini masih untitled teman-teman. Jadi kalian perlu save seperti ini. Tuh kan banyak banget, karena memang aku itu kan buatnya pakai Filmora. Ini coba slide. So, jadi aku benar-benar sudah ganti dulu teman-teman untuk ini ke sini dari CapCut ya. Jadi terakhir kali itu aku pakai CapCut ya. Jadi untuk ngedit itu pakai CapCut yang gratis
sebelum aku pakai Wondershare Filmora. Nah, sebelum CapCut itu aku pakai Kdenlive ya, Kdenlive. Nah, kalau di Chromebook kita pernah bahas ya Flowblade teman-teman ya, jadi menyesuaikan karena itu yang memang minimalis banget, cuman cut doang gitu ya, dan transisinya beberapa, sehingga untuk prosesor Celeron pun yang ada di Chromebook bisa. Cuman kalau untuk yang kalian pengen ada efek-efek dan lain sebagainya itu Kdenlive ya, Kdenlive. Seperti itu. Kdenlive itu rekomendasi teman-teman. Jadi aku pas tahun berapa ya, tahun 2019 deh aku ya. Ya beberapa aku pernah ngedit pakai itu Adobe Premiere gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang ada di rumah ini aku pakainya yang Kdenlive, dan untuk yang terakhir kemarin sebelum Wondershare Filmora itu CapCut terus gitu ya teman-teman, yang gratis gitu ya teman-teman. Dan akhirnya pas kemarin di 2023 kita bisa beli ini bro. Alright. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan ini dapat bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.